Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini menyanggah video yang mengatakan tidak mungkin YHWH dibaca Yahweh. Saya tidak kenal pembicaranya, namun karena tidak sesuai dengan kebenaran firman, maka dengan terpaksa saya menyanggahnya. Adapun link video lengkapnya saya taruh di deskripsi video ini. Seperti biasa, taruh hati Bapak Ibu Saudara-saudari di sudut netral terlebih dahulu agar bisa mendapat pencerahan dari menonton video ini. Mari kita mulai. Pembicara mengatakan bahwa YHWH tidak mungkin dibaca Yahweh berdasarkan ilmu linguistik bahasa Ibrani. Kembali saya tekankan bahwa nama diri itu beda dengan bahasa. Jadi tidak seharusnya nama diri Elohim yang ditransliterasi dengan YHWH atau yang dikenal dengan tetragramaton atau 4 huruf yang berbunyi itu ditinjau dari sudut linguistik. Apa sih yang disebut linguistik? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Sedangkan transliterasi YHWH itu nama diri, bukan bahasa. Jadi jika ditinjau dari sisi linguistik, tentu jadi kacau karena beda arah. Ibarat orang sakit perut diberi obat sakit kepala. Apalagi berkiblatnya ke Yudaisme yang memiliki pemahaman sendiri tentang transliterasi YHWH bagi kelompoknya. Akibat tidak bisa membedakan antara nama diri dengan bahasa, maka ada statement sebagai berikut. Tidak mungkin tetragramaton Yod-He Waw-He dibaca Yahweh atau Yahweh. Kalau nama diri dibahasakan, ya begitu akibatnya. Apalagi jika berkiblatnya ke orang Ibrani Yudaisme, maka ada statement sebagai berikut. Umat Ibrani atau Yahudi tidak berani mengucapkan tetragramaton ini. Maka seharusnya berkiblatnya ke firman Tuhan saja. Jika salah kiblat, akibat berkiblat ke orang Yahudi, ya akhirnya hanya ikut-ikutan saja, tanpa mengerti apa sebabnya, kenapa mengatakan begini. Saat mengucapkan diganti dengan Adonai atau Hasem. Akibatnya cuma meniru omongan pendeta terdahulu. Maka mengatakan begini. Jadi sejak pembuangan, mereka tidak berani mengucapkan kata ini. Maka selanjutnya, cara mengucapkan tetragramaton ini menjadi hilang. Padahal nama Yahweh tidak pernah hilang. Dan apa yang dilakukan oleh Yudaisme sehingga mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Coba lihat presentase ini dari Kamus Britannica. Di situ diungkapkan dengan jelas. Silakan bisa di-pause dulu video ini untuk dibaca lalu dilanjutkan lagi. Jadi sejak pembuangan, mereka tidak berani mengucapkan kata ini. Maka selanjutnya, cara mengucapkan tetragramaton ini menjadi hilang. Mengapa bisa hilang? Karena sebenarnya tulisan Ibrani itu tanpa vokal. Jadi kalau mendasarkan pada pengucapan itu mendasarkan pada bentuk tulisan, maka tidak menemukan vokal, hanya konsonan saja. Oleh sebab itu, kalau bukan pemakai sehari-hari, tidak akan bisa mengucapkan kata-kata bahasa Ibrani berdasarkan tulisan kalau tidak dibantu tanda baca atau yang biasa disebut dengan nikut. Lalu, kalau demikian, dari mana kelompok pengagung nama Yahweh, Secret Namer, Neomesianik ini meyakini bahwa tetragramaton Yod-He Waw-He ini dibaca dengan Yahweh? Nah, ini yang kita mau selidiki bersama. Apakah dasar berpikir mereka itu benar bahwa Yod-He Waw-He ini bisa dibaca dengan pengucapan Yahweh? Kita lihat dulu dasar pemikiran mereka dulu. Nah, dasar pemikiran mereka adalah dari kata haleluya. Nah, saudara, memang diketemukan bahwa kata haleluya ini
juga tertulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau kata-kata lain itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi kata haleluya ini tetap dipertahankan haleluya. Nah, karena ditulis dalam kata-kata atau huruf Yunani, maka akan ada huruf vokalnya. Jadi para ahli yang menyalin atau yang menerjemahkan dari kitab Ibrani ke dalam kitab Yunani, Septuaginta, mereka tetap mempertahankan kata haleluya, namun ditulis dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu, ketemulah kata Yah. Di dalam kitab Kejadian, kitab berbahasa Yunani juga sama. Ada kata haleluya, yaitu Kejadian pasal 19 ayat 3. Ya. Nah, dari kata ini kemudian, ya, dari akhiran Yah inilah kemudian pengagung nama Yahweh, secret name dan neomesianik meyakini bahwa Yod He Waw He ini suku kata depannya dibaca Yah. Maka kemudian mereka meyakini disebut dengan Yahweh. Makanya belajar dengan baik. Nama diri jangan dibahasakan, sehingga harus diselidiki menggunakan ilmu linguistik segala. Bikin orang makin bingung aja. Orang Yahudi mengganti nama Yahweh menjadi Hashem atau Adonai, itu bukan karena tidak tahu bagaimana mengucapkannya, atau karena tidak ada vokalnya. Memang semua huruf Ibrani tidak ada vokalnya, tapi bukan berarti tidak bisa dibaca. Mereka mengganti menjadi Hashem atau Adonai, itu karena orang Yudaisme lebih menaati Talmud daripada menaati firman Tuhan, yang justru menghendaki namanya disebut. Nih, lihat Talmudnya, baca baik-baik. Masuk akalkah orang Yahudi yang bangsa saintis penemu pengetahuan membaca 4 huruf Yod He Waw He saja tidak bisa? Mikir yang benar dong. Namun sebenarnya mereka salah. Ini adalah sebuah kesalahan karena tidak mungkin Yod He Waw He ini dibaca Yahweh. Kenapa saya bisa katakan demikian bahwa Yod He Waw He ini, tetragrammaton ini, tidak mungkin dibaca Yahweh? Ada 2 alasan. Walaupun saya bisa buat 3 alasan, tetapi secara kajian linguistiknya, tata tulisnya, ya, kajian linguistik secara tata tulis Ibrani, dibaca Yahweh itu tidak mungkin. Alasannya dari kata Yah, haleluya. Nah, saudara, kata Yah, Yod dan He itu diberi nikuts kamets atau A panjang sehingga dibaca Yah itu jika menjadi sebuah akhiran. Seperti kata haleluya. Maka karena posisinya akhiran, maka dia dibaca Yah atau Yahu. Tapi kata Yod He, Yah, ini jika ditempatkan sebagai awalan, maka tidak diberi nikuts kamets, melainkan sewa atau holam waw. Tapi tidak bisa dipakai dengan kamets. Ada alasannya. Kalau dipakai dengan tulisan kamets, artinya itu sudah terjadi. Perfect. Masa lampau. Ya, jadi kalau kata Yah itu dibaca Yah di depan, artinya Yahnya itu sudah masa lampau, sekarang sudah enggak lagi sebagai Yah. Maka dengan diberi nikuts sewa. Contohnya apa? Buktinya apa? Buktinya di sini.
Di dalam Alkitab kita menemukan kata Uriah atau Uriyahu. Tuhan adalah terang. Perhatikan di sini kursor saya ini, ya. Yahu ketika Yod-He, ya, ketika ditaruh sebagai akhiran dibaca Yah atau Yahu. Contoh yang lain adalah Benayahu. Yahweh membangun atau Tuhan membangun. Benayahu, maka ditulisnya Yahu. Lalu nama pemberian Tuhan, Nathan Yahu. Mungkin saudara yang zaman sekarang sangat terkenal, ada tokoh namanya Benjamin Nathan Yahu atau Nathan Yahu, pemberian Tuhan. Tetapi kata pemberian Tuhan itu kalau Yahweh-nya, Yahnya ditulis di depan maka berubah. Ya. Yehonatan juga artinya pemberian Tuhan. Nah, tidak dibaca Yahunatan tetapi berubah menjadi Yehonatan. Ya, sebagai contoh ini tulisan Ibraninya ini kecil, saya besarkan saja ya. Tulisan Ibraninya ini. Nah, Yehonatan, Yod Sewa He Holem Wau Nun Chametz Tau Chametz Nun final. Yehonatan, tidak Yahunatan atau Yahnatan. Ya, kata Yah yang di akhiran itu maka berubah menjadi Yeh. Lalu keselamatan Tuhan, Yehosua. Keselamatan Yahweh, Yahweh keselamatan, Yehosua atau Yosua. Tidak Yahusua, tapi Yehosua. Ya. Tidak pernah kita temukan ada tulisan Yahusua, Yahunatan. Adanya Yehonatan, Yehosua, Yosua. Lalu kata yang lainnya, bukti yang lainnya apa? Kata Yoram. Yo itu Tuhan, itu tinggi. Ditulisannya ya, Yod, Holem Waw, Res, Chametz, dan Mem final. Yoram. Jadi membacanya Yo. Vokal panjang. Atau yang tetap mempertahankan Yod-He-nya menjadi Yehoram. Ya. Seperti di sini. Yehoram. Jadi secara tata tulis Ibrani tidak mungkin Yod-He Waw-He suku kata pertama awalannya dibaca Yah. Itu kesalahan yang pertama dan alasan saya pertama kenapa tidak mungkin dibaca Yahweh. Yod-He diberi nikut sewa atau holam waw seperti yang disampaikan tadi. Tujuannya bukan karena masa lampau, karena ini bicara soal nama, bukan bahasa. Maka tidak ada bentuk lampau sekarang atau yang akan datang. Tetapi karena orang Yudaisme menghindari kata Yah yang merupakan kependekan dari Yahweh, maka angka Ibrani untuk 15 yang seharusnya ditulis Yod dan He yang mewakili angka 10 dan 5 diganti menjadi Tet dan Waw yang mewakili angka 9 dan 6. Lalu alasan yang kedua, kata Yod-He Waw-He ketika diberi nikut Chametz, Sewa Sere, saya ikuti dulu nikut yang diberikan kaum pengagung Yahweh, ya, dari kata Yah, Haleluya. Haleluya menggunakan kata Yod, Chametz, dan He, Yah. Ya, lalu supaya hurufnya mati, Yah, diberi Sewa.
Ya, lalu huruf waw diberi sere supaya bacanya w, dan huruf he supaya dibaca menurut mereka Yahweh, ini supaya hanya mati. Tetapi ini juga tidak bisa dibaca Yahweh, tetapi Yahweh. Ya. Tidak bisa dibaca Yahweh, tapi Yahweh. Kenapa? Karena dibaca Yahweh itu menyalahi aturan tata bahasa, tata tulis Ibrani. Karena huruf sewa setelah nikut panjang itu sewanya sewa bersuara, bukan sewa bisu. Mungkin yang baru mengenal bahasa Ibrani, huruf sewa pendek, huruf pendek yang disebut seva itu ada dua jenis, yaitu seva bisu yang tidak dibaca. Misalnya slomo, bukan slomo tapi slomo. Kalau di depan slomo atau laila. Ya. Jadi ada dua konsonan yang berjajar tapi tidak ada vokalnya. Untuk menunjukkan bahwa konsonan itu tidak diikuti dengan vokal, maka dikasih sewa bisu. Tapi ada aturannya. Nah, di sini saya mau menunjukkan aturannya sewa bisu dan sewa bersuara. Kalau sewa bisu itu didahului vokal pendek, contohnya lai, la. Sewanya di sini, ini saya pakai diagram aturan penulisan sewa. Ya, ini pakai A-nya itu A pendek, patah, la. Yod, ini huruf mati, tidak ada vokalnya, lai. Sevanya tidak dibaca, lai, lah. Nah, kalau sevanya ini sewa bersuara, maka la, ye, la. Tapi itu salah. Harusnya lai, la. Bacanya. Nah, kalau didahului vokal panjang, di bagian terakhir dalam diagram atau tabel, saya maaf bukan diagram tapi tabel, ya, yang didahului vokal panjang, semua seva yang didahului vokal panjang itu bersuara. Contohnya adalah kata amenah, amenah. Jadi disebutkan e-nya, e pendek, ya, amenah. Bukan amnah, karena depannya ini adalah kamets atau a panjang, bukan a pendek. Lalu kembali kepada cara pengucapan Yahweh tadi. Nah, kalau supaya dibaca Yahweh, huruf H-nya ini tidak diikuti vokal, maka harus dikasih seva. Tapi ketika dikasih seva, maka bacanya bukan Yahweh, tapi Yahweh. Nah, berdasarkan ini maka tidak mungkin tetragramaton Yod He Waw He dibaca Yahweh atau Yahweh. Apalagi ada orang yang salah membaca Yahweh. Ya, huruf He atau huruf Ba di terakhir itu biasanya hanya bersifat seperti hembusan saja. Ya, hembusan angin saja, tidak dibaca ya, aha. Ya, jadi tidak mungkin. Ya, alasan kedua saya ini secara tata tulis Ibrani tidak mungkin dibaca Yahweh, tapi Yahweh. Mengejak 4 huruf Yod He Waw He kok jelimet banget sih? Ini nama, bukan bahasa. Yang diterangkan tadi itu bahasa. Dan lagi betapa bodohnya Tuhan jika menyuruh Mose menulis namanya, tetapi namanya tidak bisa dibaca atau tidak bisa dibunyikan. Semua tulisan itu untuk dibaca, artinya bisa dibunyikan. Lihat nih bagaimana cara mengejar rangkaian huruf Yod He Waw He. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yahweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwi, Yahweh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur.
YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapa Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9 yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot mi kamoka chasin Yah wa emunatka sevivotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11 yang berbunyi, Amarti lo Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Lalu bagaimana kalau kita ikuti teksnya Masora, cara mengikutinya Masora, cara nulisnya Masora? Ini saya coba besarkan juga hurufnya ya, kalau Masora, aduh ini kok susah ya. Nah, supaya kelihatan. Yod sewa he waw kames he. Nah, variannya membacanya apa? Nah, setelah sewa bersuara itu harus di konsonan selanjutnya. Setelah sewa bersuara, konsonan selanjutnya itu haruslah vokal panjang. Maka kalau mengikuti teksnya Masora, cara menulis mengikutnya Masora ini, cara membacanya kemungkinan variannya adalah Yehowa, Yehuwa, Yehiwa, Yehewa, Yehawa. Tapi tidak mungkin Yahweh. Ya, tidak mungkin dibacanya Yahweh. Nah, ini alasan saya ya secara gramatika, secara tata tulis dan tata bahasa, tetragramaton itu tidak mungkin dibaca Yahweh. Jadi silahkan berpikir ulang kaum pengagung nama Yahweh yang mengharuskan menyebut nama Yahweh ya sebagai Tuhan PL. Apakah harus tetap dipertahankan nama Yahweh? Karena secara tata bahasa, gramatika dan tata tulis itu tidak mungkin, itu salah. Penambahan nikut teks Masora itu kembali saya ingatkan karena dipengaruhi oleh Yudaisme agar tidak berbunyi Yah, karena orang Yahudi Yudaisme menghormati nama Yahweh karena menaati Talmud, dan hal itu tujuannya memang baik, tetapi tanpa disadari telah melanggar firman itu sendiri karena menjadikan umatnya melupakan namanya dengan berbagai macam alasan, sementara yang punya nama menghendaki namanya disebut. Pembicara itu mengkritisi tanda baca atau nikut dan menyalah-nyalahkan penyembah nama dan pribadi Yahweh.
bahkan menghimbau untuk berpikir ulang yang mengharuskan menyebut nama Yahweh. Saya beritahu ya, saya sebagai penyembah nama dan pribadi Yahweh tidak mengharuskan harus menyebut nama Yahweh. Jika teksnya berbunyi Elohim, ya bisa diganti dengan sebutan apa saja. Dan himbauan untuk berpikir ulang justru saya sampaikan kepada kaum Krislam atau Kristullah karena nama Allah yang jelas-jelas tidak ada. Kenapa Anda pertahankan mati-matian? Bahkan menolak penyebutan nama Yahweh, tetapi mempertahankan nama yang tidak ada dalam kitab suci, baik berbahasa Ibrani, Yunani maupun Inggris. Nah, ini yang harus Anda pikir ulang ya. Dan saya ingatkan bahwa nama Yahweh itu bukan hanya di kitab perjanjian lama saja, tetapi kekal selamanya. Bukan hanya ada 231 kali di perjanjian baru, tetapi selama-lamanya, karena pemerintahannya kekal. Keluaran 15 ayat yang ke-18. Yahweh yimlok leolam waed. Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Jadi sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Lalu kok kenapa bisa muncul kata Yahweh itu? Nah, sejarahnya begini saudara. Para peneliti itu menemukan nama dewa di Sumeria dan Mesopotamia dan sekitarnya. Itu nama dewa namanya Yahweh atau Yahweh. Ya, tergantung tanda bacanya. Yahweh atau Yahweh. Nah, dari kata Yahweh atau Yahweh ini, karena memandang bahwa bahasa Ibrani itu satu rumpun dengan bahasa Mesopotamia, maka kemudian para ahli ini memperkirakan tetragramaton ini diucapkan Yahweh. Tetapi sebenarnya perkiraan itu salah karena tidak sesuai dengan tata bahasa Ibrani. Apakah jika ada dewa yang bernama Yahweh, berarti kami ini menyembah dewa orang Kanaan juga? Coba deh dengar video ini. Capek saya menerangkan tetapi tidak pernah dipelajari. Nyuruh kami belajar tapi dirinya sendiri tidak mau belajar. Benarkah Yahweh itu nama dewa bulan di Mesir? Saat Harun membuat patung lembu tuangan, juga patung lembu tuangan itu dianggap bernama Yahweh. Kalau saya punya gitar, dan saya umumkan kepada semua orang bahwa gitar saya ini saya beri nama Yahweh, dan sejak hari ini saya jadikan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Boleh tidak ya? Tentu saja boleh, karena itu hak saya. Tetapi apakah Yahweh yang memperkenalkan diri kepada umatnya dalam kitab Yesaya atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8 yang berbunyi Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku, berarti gitar saya. Apakah karena ada dewa di Mesir yang bernama Yahweh, berarti Yahweh yang disembah para nabi itu dewa bulan? Apakah karena Harun membuat patung lembu tuangan, berarti Yahweh sesembahannya para nabi itu lembu tuangan? Tentu saja tidak, bukan? Nama boleh saja sama, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub serta Mose dan para nabi hanya satu. Seperti yang tertulis di dalam kitab Zekaria atau Zakaria pasal 14 ayat yang ke-9 yang berbunyi, Wahaya Yahweh lemelek al-kal haaretz bayom hahu yihye Yahweh echad usmo echad, yang artinya, dan pada hari itu Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Yahweh lah satu-satunya dan namanya pun satu. Nama yang sesuai pribadinya cuma ada satu. Maka jangan diganti-ganti sehingga orang tidak mengenal nama Elohimnya para nabi dalam kitab suci. Yesus saja menyatakan nama Yahweh. Baca kitab Yohanan atau Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Lalu bagaimana dengan Allah? Pernahkah Allah memperkenalkan diri sebagai suatu pribadi yang layak disembah? Seperti Yahweh memperkenalkan diri? Justru sejarahnya, Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya suku Quraisy zaman jahiliyah sebelum Islam lahir. Lalu nama itu diadopsi oleh orang Kristen Arab karena di bawah tekanan. Dan saat ini Kristen Arab juga sedang terjadi revival pemulihan nama Yahweh.
dan penggunaan Ar-Rabbu dan Al-Ilah untuk menggantikan nama Allah yang merupakan adopsi dari nama dewa tadi. Dan di Indonesia sudah diadopsi oleh orang Islam sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nih bukti kalau Allah itu nama dewa dan tidak ada hubungannya dengan kekristenan. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication, or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country they were upset from Christian using that word? Because they notice a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, their generation they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. So Allahu Akbar, Allah is the moon god, Akbar is the sun god. They have sex together, they have 3 daughters. One is called Allat and Manat al-Uzza. Allah in Arabic is not just a title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words Ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way Ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say La ilaha, Ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, La ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this.
So in Surah 52:43 we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." And Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital L-O-R-D, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH. Yod-He-Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God, as Muslims and even some Arabic Christians love to argue. Saya juga sajikan artikel mengenai siapa Allah itu sebagai berikut. Pertama, dalam buku Agama-agama Manusia, ini bukunya Islam. Di buku tersebut katakan di halaman 258 paragraf yang ketiga sebagai berikut. Jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa, sebagai pencipta, penganugerah tertinggi, dan penentu nasib manusia. Dewa ini dapat menimbulkan perasaan keagamaan yang benar-benar serta pengabdian yang tulus. Melalui renungan yang sering berlangsung sepanjang malam, kenyataan Allah itu semakin lama dirasakan Muhammad sebagai makin terbukti dan makin mengesankan, sekaligus menakutkan dan mengagumkan. Nyata ibarat kehidupan, nyata ibarat kematian, dan nyata sebagai jagat raya yang diciptakannya sendiri. Allah itu lebih besar daripada yang disangka masyarakatnya selama ini. Demikianlah keyakinan Muhammad. Tuhan ini, yang keagungannya melimpah dari gua padang pasir itu, untuk mengisi seluruh langit dan bumi, pasti bukan sekedar dewa atau yang terbesar di antara dewa-dewa yang ada. Dia adalah persis seperti apa yang disebutkan oleh namanya secara harfiah. Tuhan, Esa, dan satu-satunya. Esa dan tanpa saingan, dan sebagainya. Dan ini sudah dimasukkan dalam Al-Quran
sebagai nama sesembahannya umat Islam sebagai rujukan imannya, maka seharusnya umat Nasrani menghormatinya dengan tidak menyebut-nyebut dalam kekristenan. Karena berdasarkan buku Passing Over melintas batas agama, ini juga bukunya Islam loh, bukan bukunya Kristen. Saya bacakan ya, di halaman 85 berbunyi demikian. Kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang di Arab. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam. Menurut Winnet, seperti dikutip oleh Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam, Allah bagi orang-orang Arab pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi, sehingga menyuburkan pertanian dan tumbuh-tumbuhan serta memberi minum ternak. Islam datang dengan mengubah konsep Allah yang selama itu diyakini oleh orang Arab, yaitu Allah dalam Islam dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, tempat berlindung bagi segala yang ada, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Juga tidak ada satu apapun yang menyerupainya. Nah, jelaskan, karena itu sudahlah, hormati saja dengan tidak usah disebut-sebut di dalam kekristenan. Karena tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ada buku-buku yang lain. Ini ada Islam in Light of History, yang sebagai buku wajib sekolah teologi di Amerika. Ada Bid'ah-Bid'ah di Indonesia, juga ini bukunya Islam. Ada juga buku Unfinished Battle, Islam and the Jews, dan masih banyak yang lain. Saya tidak akan bacakan karena nanti semakin panjang. Jika ingin melihat buktinya, silakan datang saja ke Ambarawa anytime. Tapi tolong WA dulu agar bisa ketemu saya. Dulu ada lagu Kumbaya My Lord. Lagunya seperti ini untuk saya ingatkan saja. Kumbaya my Lord, kumbaya. Someone singing Lord, kumbaya. Semua orang Kristen menyanyikan lagu tersebut di gereja. Tetapi setelah diselidiki, ternyata kumbaya itu nama dewanya orang pribumi Afrika. Sekarang lagu itu hilang lenyap. Namun kenapa untuk kata nama Allah tetap dipertahankan? Apakah tujuannya untuk mengkristenkan umat Islam? Nggak usah menolong Elohim lah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kajian Tetragrammaton Yod-He-Waw-He. Demikianlah sanggahan saya mengenai video yang mengatakan tidak mungkin YHWH dibaca Yahweh. Silakan komen yang sopan, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, serta klik loncengnya. Sampaikan kepada yang lain agar yang lain juga mendapatkan berkat dari video ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, serta dalam bimbingan Ruach HaKodes, menyertai dan memberkati kita semua. Amin.